Di sebuah desa yang kini terlupakan, ada sebuah ritual yang tak pernah boleh disebut namanya. Namanya, Pulung Peteng. Pada malam paling sunyi dalam setahun, 7 orang akan duduk melingkar di tanah lapang. Tanpa api, tanpa cahaya, hanya ada satu benda di tengah mereka. Selembar kain kafan basah yang baru diangkat dari tanah kuburan. Mereka tidak berdoa, mereka hanya menahan napas, menunggu, hitungan tidak diucapkan, hanya dirasakan dalam detak jantung yang semakin cepat. Saat udara terasa berat dan telinga mulai berdengung, pemimpin ritual akan berbisik. Sing ora duweni jeneng, sing ora katon, nanging delok muduno, yang tak punya nama, yang tak terlihat, tapi melihat. Turunlah. Saat Pulung Peteng turun, langit tidak berubah warna, justru terasa seperti menutup rapat. Pulung Peteng tidak muncul sebagai cahaya, melainkan sebagai lubang hitam yang bergerak di angkasa. Lubang itu menyedot semua suara, semua aroma, bahkan rasa takut dari dada kita. Dan saat itulah, salah satu dari 7 peserta akan mulai menunjukkan tanda-tanda. Ia akan tertawa tanpa suara, menangis tanpa air mata, dan menyebut nama-nama orang mati yang tak pernah dikenal oleh siapapun. Itulah tanda bahwa ia telah dipilih. Inilah bagian yang paling terkutuk. Korban tidak langsung mati. Ia akan pulang ke rumahnya, berjalan seperti biasa, tetapi ia bukan lagi sepenuhnya manusia. Setiap malam, hal-hal aneh akan terjadi. Bayangannya bergerak sepersekian detik, lebih lambat dari tubuhnya. Suaranya terdengar seperti 2 orang berbicara bersamaan. Dan jika ia bercermin, pantulannya tidak lagi menunjukkan wajah. Tepat pada malam ke-7, Pulung Peteng akan turun lagi. Kali ini, ia tidak hanya melayang di atas, tapi masuk ke dalam tubuh korban. Paginya, tubuh itu akan ditemukan utuh, tanpa luka. Namun, jika diperiksa, bagian dalamnya benar-benar kosong. Kutukan ini tidak hanya untuk peserta ritual. Siapapun yang berani mengintip ritual, menyebut nama Pulung Peteng, atau bahkan memimpikannya, setelah ritual selesai, akan mengalami 3 mimpi buruk berurutan. Mimpi pertama, ia akan dikubur hidup-hidup. Mimpi kedua, ia akan melihat dirinya sendiri mati. Dan mimpi ketiga, ia akan melihat langit jatuh dan menutup wajahnya. Jika mimpi ketiga selesai, itu artinya Pulung Peteng sudah mengenalmu. Dan ia tidak pernah lupa. Tetua desa pernah berkata, Pulung Peteng bukan pembawa kematian. Ia adalah pemindah jiwa. Yang mati hanya tubuhnya. Yang dibawa adalah isinya. Itulah sebabnya desa itu kini kosong. Rumah-rumah masih berdiri. Piring-piring masih tersisa di meja makan. Tapi tidak ada satupun yang pernah kembali pulang. Mereka semua sudah dipindahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain yang tersembunyi. Hati-hati di malam hari.